bocah atau permainan tradisional bocah. Kok jangan lah kok. Tolong juta ya, itu Halo, tolong tenang dulu. Bisa didengarkan dulu ya. Akan saya jelaskan dari awal. Konsep awal bermain bocah yaitu tentang permainan tradisional gobak sodor dan boy-boyan. Kemudian saya jadikan satu, saya rubah tentang lapangannya, peraturan permainannya, agar lebih mudah dimainkan dan anak tetap suka dengan permainan tradisional. Ini materinya. Terciptanya permainan bocah itu untuk menunjang anak ke depannya agar lebih minat dan lebih senang berolahraga. Di situ siswa mengalami kejenuhan dalam bermain saat pembelajaran penjas. Terkadang saat pembelajaran penjas di sekolah itu anak-anak bosan. Makanya saya membuat permainan baru agar nantinya anak-anak lebih suka, lebih menarik, seperti itu. Keras banjir. Kurang 5. Agar anak itu lebih aktif saat berolahraga, mengikuti pembelajaran olahraga. Dan melakukan gerakan-gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif itu, anak itu tidak merasa lelah. Inginnya bermain, seperti itu. Nah, ini anak sudah mulai mengenal tentang permainan bocah itu tadi. Nah, anak-anak mulai suka. Kemudian saya kembangkan bola bocah itu agar anak itu terus penasaran dan ingin tahu tentang permainan bocah itu tadi. Nah, ini pengembangan bola pecah. Jadi bola pecah itu dikembangkan, teknik-tekniknya, langkah-langkahnya hampir sama dengan permainan gobak sodor dan boy-boyan. Sama menggunakan bola, sama menggunakan lapangan, tetapi di sini cara bermainnya yang berbeda. Dan lapangannya pun berbeda. Bola yang digunakan juga berbeda. Nah, ini teknik-tekniknya, caranya bermain. Jadi, anak-anak nanti setelah kita ketemu atau sudah masuk, nanti akan saya jelaskan tentang gambarannya dulu, ini saya jelaskan, agar nanti saat kita ketemu tidak bingung untuk bermain permainan tradisional bocah tersebut. Dalam bermain bola pecah, teknik yang diajarkan hampir sama dengan permainan gobak sodor. Lah, jadi gobak sodor itu kan ada yang menghalang, lari ke samping, terus menepis, seperti itu. Dan boy-boyan sendiri pada umumnya, namun bermain bocah lebih ditekankan pada sarana bermain kepada anak usia sekolah dasar atau pemula. Jadi, permainan bocah atau bola pecah tersebut saya ciptakan khusus untuk anak SD. Untuk membentuk atau mengembangkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, caranya bermain, teknik-tekniknya yaitu satu, passing. Passingnya bagaimana?
hampir sama seperti permainan bola tangan. Jadi bisa passing lurus, bisa dari atas, bisa dari samping, seperti itu. Yang kedua, tangkapan. Jadi anak itu mengembangkan tangkapan, ya seperti itu tadi, melempar kemudian ditangkap, lempar, gantian sama temennya, agar anak itu lebih lebih respect terhadap temannya, lebih peduli dan lebih tangkas. Semakin dilatih tangkapan tersebut, anak itu semakin cepat responnya. Contohnya seperti ini. Anak kucing dikasih bola, dia akan tetap lari. Dia sama seperti melatih jiwanya untuk berburu. Seperti itu. Anak pun sama. Untuk masa yang akan datang, semakin dilatih, semakin diberi penjelasan tentang passing, tangkapan, anak itu semakin paham dan siap berkompetisi di masa yang akan datang. Seperti itu. 3, hadangan. Nah, hadangan tadi masuk ke permainan gobak sodor. Gobak sodor sendiri kan kalau bermain seperti menghadang, tetapi itu mengikuti garis. Kalau permainan bola pecah ini, itu menghadangnya di dalam lingkaran. Jadi kalau ada lawan yang mau melempar bola, kemudian kita menghalang agar bola yang akan dilempar itu tidak mengenai sasaran, seperti itu. Yang keempat, yaitu shooting, atau melempar bola dengan cara sekeras mungkin, agar sasaran yang ada di tengah dapat pecah, seperti itu. Nanti saya jelaskan kalau udah ketemu. Dan permainan bocah ini tidak hanya alat atau lapangan saja. Saya juga membuat bukunya, sarana-sarananya, nanti bisa dipelajari bersama-sama seperti itu. Tentang tekniknya, cara bermain, peraturannya, seperti itu sudah saya siapkan. Agar nanti adik-adik saat ketemu saya di sekolah tidak bingung bagaimana caranya bermain seperti itu. Nah, ini sarana dan prasarana yang harus diketahui. Boleh juga tidak menggunakan ini, menggunakan kaleng juga bisa. Tetapi berhubung ini permainan baru, maka saya akan kenalkan satu persatu terlebih dahulu. Ya, di situ ada alat yang namanya papan, itu berbentuk lingkaran yang berdiameter 35 cm lingkaran, seperti itu. Yang kedua, itu ada kayu penyangga. Kayu penyangga itu untuk ketinggian level, untuk anak kelas berapa dan kelas berapa sekian. Kalau anak kelas 1, kelas bawah, itu bisa diturunkan hingga 40 cm. Kalau untuk anak kelas atas, 456, itu bisa menggunakan yang ketinggian 80 cm. Seperti itu. Itu gambar kedua, yaitu ada tatanan balok yang berukuran 8 kali 5 persegi panjang, itu persegi panjang tapi posisinya berdiri, yang berbentuk di situ ada angka nomor-nomor tersebut. Untuk apa? Angka tersebut untuk menentukan nilai berapa yang angka jatuh, itu bisa dikalikan, dijumlahkan, sehingga siapa yang paling banyak menjatuhkan angka tersebut, dia yang akan menjadi pemenangnya, seperti itu. Yang ketiga itu bola. Bola sementara saya masih menggunakan bola takro. Kenapa kok pakai bola takro? Yaitu bola takro tersebut untuk genggaman anak SD itu pas, dan kan menggunakan ada sela-selanya, sehingga anak tersebut enak. Walaupun kena wajah atau badan itu enggak
terlalu sakit, seperti itu. Yang keempat, itu lapangan. Lapangannya itu berbentuk bulat, lingkaran ada lingkaran tengah, kemudian lingkaran luar seperti itu. Diameter lingkaran dalam itu 1 meter 1 meter, lingkaran kedua 1,5 meter. Kemudian penyerang dari luar seperti itu. Saya menyontoh itu seperti lapangan pencak silat. Kemudian ya, ini ada videonya tentang caranya bermain nantinya biar tidak bingung. Lebih jelasnya nanti kalau kita sudah masuk seperti itu ya. Ini disimak dulu tentang video permainan bola pecah terlebih dahulu. Nanti setelah menyaksikan videonya sedikit banyak, ntar kita diskusi apa yang kurang atau yang masih bingung, adik-adik boleh ditanyakan. Bentar. Pada nindur ya, Mas. Bentar ya, tunggu sebentar. Sebentar, tunggu. Masih ada kesalahan teknik. Tadi lupa caranya menyimpan. Ini masih saya cari lagi. Sabar ya. Siap. Ya, sambil menunggu video yang akan saya tayangkan, mari kita diskusi atau ada yang perlu dipertanyakan, masih bingung atau bagaimana? Monggo. Mas Anggit, ada yang mau tanya? Dulu, Pak. Belum dulu, Pak. Saya, Pak, mau tanya. Iya, adik Muna mau bertanya apa? Silahkan. Jangan tertawa. Permainan bocah apa sudah pernah dilaksanakan di sekolah-sekolah? Oh iya, sementara ini masih saya promosikan di Kecamatan Ringan Rejo, Kabupaten Kediri. Jadi satu kecamatan sudah saya datangi, sudah saya promosikan tentang permainan bola pecah itu, adik Muna. Nah, dari guru-guru tersebut banyak respect atau banyak yang suka tentang permainan tersebut. Karena permainan tersebut sangat asik untuk dimainkan anak di usia dini atau kelas atas seperti itu. Sudah pernah dicoba berarti ya, Pak ya? Sudah. Tapi sementara masih di Kecamatan Kabupaten Kediri. Untuk hasilnya kira-kira maksimal apa enggak kalau dilaksanakan di sekolahan? Kalau penelitian di masa pandemi ini. Iya, untuk penelitian data kemarin, alhamdulillah mendapatkan 80% dari hasil uji coba tersebut. Sehingga bisa disimpulkan untuk alat tersebut sangat pantas untuk bisa diproduksi atau digunakan untuk anak usia dini, seperti itu. Sangat bagus karena sebagian guru banyak yang berkomentar sangat bagus untuk mengembangkan gerak lokomotor anak, seperti itu.
Ya, sudah Pak, terima kasih. Ya, ya. Kalau sudah, saya kasih videonya dulu. Ini dilihat ya, sebentar. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti itu. Itu kebetulan di belakang sekolah saya yang bermain anak kelas 3. Agak gelap videonya. Tapi anak sangat asik dalam bermain permainan bola pecah tersebut. Itu tadi agak gelap, ini yang video kedua. Bentar. Nah, ini video kedua. Gurunya agak uraan ini. Rekam orang. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang video-video permainan tersebut. Yuk kita diskusi, kemudian apa yang harus diperbaiki, saran dari adik-adik semua. Monggo, ada yang bertanya atau ada yang mau menambahkan? Saya mau bertanya, Pak Yusuf. Iya, Dek Juna. Saya mau bertanya untuk Monggo. ukuran diameter lapangan itu apa lingkarannya? Oh iya, Yang besar sama yang kecil. iya. Terus Tadi sudah saya jelaskan, mungkin Adik Rahma tidur mungkin. iya, mohon maaf ya, sayang. Iya. Untuk ukuran diameter lapangan tersebut, lingkaran dalam itu 1 meter, itu agar anak yang bertahan tersebut tidak boleh masuk ke dalam. Seperti itu. Halo? Ya. Ya. Kemudian, bentar. Nah, untuk lingkaran kedua itu 1 meter 1,5 meter. Kenapa? Agar anak bergerak ke kanan ke kiri berputar itu tidak bertempuran sama teman-temannya atau tabrakan seperti itu. Jadi total itu lingkaran luar dan dalam itu 2,5 meter. Seperti itu. Ya, terima kasih. Paham? Nah, nanti di sini juga dijelaskan tentang peraturannya atau caranya bermain, teknik-tekniknya juga ada semua di sini. Teman-teman ntar adik-adik nanti bisa saya jelaskan tentang, bisa baca-baca tentang buku panduan permainan tersebut. Paham ya? Ya, mungkin yang lain ada yang mau bertanya sebelum saya tutup materi PJOK pagi ini.
Halo. Cukup, Bang. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Ya, Cukup. kalau cukup, saya ucapkan terima kasih. Semoga materinya paham semua. Apabila belum paham, boleh tanya-tanya atau bisa pinjam buku panduan tersebut, sehingga kedepannya bisa lebih paham lagi seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan